Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hilmi di pelajaran informatika. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang alat yang ada di sebelah saya ini. Sudah familiar bukan? Kita biasa menyebut alat ini sebagai Central Processing Unit atau biasa disingkat dengan CPU, ya, dimana semua proses pengolahan data di dalam komputer dilakukan di dalam CPU ini. Di dalam CPU ini terdapat berbagai macam komponen yang saling terhubung satu sama lain sehingga bisa kita operasikan, bisa kita gunakan untuk menghasilkan data. Kalau minggu lalu saya membahas tentang software dan minggu sebelumnya lagi saya membahas tentang hardware. Kali ini khusus untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komponen apa saja yang ada di dalam CPU ini, ya, karena ada beberapa komponen yang fungsinya sangat penting sekali. Jika salah satu komponen tidak ada, maka kita tidak akan bisa menggunakan komputer untuk menginput data atau memproses data. Kita ulang lagi pelajaran minggu lalu tentang hardware. Hardware terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah perangkat input, perangkat proses, perangkat output, kemudian perangkat penyimpanan. Nah, dalam perangkat proses, semua hardware pemrosesan ada di dalam unit CPU ini. Ada komputer build up, ada komputer rakitan. Kenapa disebut komputer build up? Karena build up itu komponen-komponennya disediakan atau sudah dirakit langsung oleh perusahaan tersebut. Biasanya ada CPU build up Lenovo, Acer, Asus, IBM, dan masih banyak lagi CPU build up lainnya. Jadi kita sebagai pengguna membeli CPU build up langsung sudah dirakit dari perusahaan tersebut. Spesifikasinya sudah diatur sedemikian rupa oleh mereka. Nah, ada satu lagi, jika kita ingin berkreasi sendiri, kita bisa membeli komputer rakitan, di mana pengetahuan tentang hardware yang kita kuasai harus mumpuni, ya, karena jika kita tidak paham dengan spesifikasi hardware, maka komputer yang kita rakit bisa jadi nanti akan tidak bisa digunakan, salah komponen, kemudian spesifikasinya tidak sesuai, tidak cocok, dan akhirnya sia-sia begitu saja, tidak bisa kita gunakan. Oke, ini sudah saya persiapkan, sudah saya pisahkan komputer yang akan kita perlihatkan komponennya. Pertama-tama sebelum saya bongkar dalam CPU ini, kalian harus memahami dulu port-port yang ada di belakang CPU. Apa itu port? Ya, kita bahasanya seperti colokan, ya. Port itu colokan. Jadi sini saya menyebutnya sebagai port. Yang pertama di sini ada port dari power supply. Port ini digunakan untuk memasukkan kabel power. Jadi nanti di power supply ini semua input listrik akan diproses menggunakan power supply. Kemudian di bawahnya ada port yang kecil seperti ini. Silakan kamera maju sedikit biar terlihat jelas. Autofocus lagi. Sudah. Kita lihat di sini ada dua port berwarna hijau dan berwarna biru, ya, atau ungu. Berwarna hijau ini disebut dengan port PS2. PS2 ini adalah port generasi sebelumnya, di mana digunakan yang hijau untuk port dari mouse, kemudian yang ungu adalah port dari keyboard, ya. Teknologi sekarang saat ini keyboard dan mouse sudah beralih menggunakan port USB, ya, jadi sudah tidak menggunakan port PS2 lagi. Tapi kadang dalam beberapa kesempatan masih banyak device yang menggunakan port yang dulu seperti ini. Selanjutnya di bawah ada port berwarna biru. Ini adalah port USB, ya. Port USB saat ini teknologinya yang terbaru sudah USB 4.0 dan mungkin dalam pengembangan USB 5.0, mungkin di beberapa negara sudah ada. Ini adalah port USB 3.0, yang bawah adalah port USB 2.0. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah warna. Jadi jika kalian membeli PC atau notebook, laptop, kalian perhatikan jika colokan atau port USB-nya berwarna biru, ini adalah port USB 3.0, yang mana transfer datanya lebih cepat dibanding USB 2.0. Biasanya
port 3.0 ini untuk memasukkan atau untuk colokan dari hard disk eksternal atau flash disk yang sama-sama menggunakan USB 3.0. Kemudian selanjutnya di bawah ada port HDMI, High Definition Multimedia Interface. Ini biasa kita gunakan untuk keluaran atau output dari LCD ya, LCD yang sama-sama menggunakan HDMI juga ya. Selanjutnya di bawah adalah port VGA. VGA ini port digunakan untuk keluaran ya, untuk ke LCD, untuk ke proyektor yang menggunakan VGA. Jadi bukan yang menggunakan HDMI. Tinggal kita pilih saja nanti jika menggunakan proyektor, menggunakan colokan HDMI ya kita masukkan ke HDMI. Jika menggunakan VGA ya berarti menggunakan VGA. Selanjutnya di bawah di sini ada USB, tadi sudah saya bahas USB 2.0. Kemudian sebelahnya lagi ada yang disebut dengan bukan USB, LAN card, Local Area Network. Di sini untuk memasukkan kabelan RJ45 untuk bisa digunakan sebagai internet, akses internet. Ada dua LAN card di sini, di atas dan di bawah. Selanjutnya paling akhir adalah port mikrofon dan port audio, yang mana berwarna merah ini untuk port mic ya. Jadi jika kalian ingin merecord suara bisa dicolokkannya ke dalam port yang berwarna pink atau merah. Kemudian selanjutnya yang berwarna hijau untuk audio, untuk keluaran suara. Bisa memasukkan headset atau memasukkan untuk keluaran headset atau speaker. Selanjutnya yang terakhir adalah port line in. Ini untuk memasukkan suara dari komputer lain ke komputer yang ada di sini. Nah, selanjutnya saya akan view lebih dekat lagi ke dalam komponen CPU ini. Yang ini adalah hard disk, ukuran hard disknya 1 TB. Merek hard disknya Western Digital. Ada banyak merek hard disk ya yang ada di pasaran, Seagate, Toshiba. Nah, ini salah satunya Western Digital. Kemudian port-port yang ada di dalam hard disk ini adalah port dari SATA ya. Jadi portnya kecil seperti ini disebut dengan port SATA. Kalau port teknologi sebelumnya, sebelum SATA ada yang disebut dengan port ATA atau PATA, paralel ATA. Ini adalah kabel SATA terhubung ke sini ya, ke dalam motherboard. Kemudian yang sebelah dari port ini adalah yang disebut dengan power ya. Ini adalah kabel power dari hard disk tersebut. Kabel power untuk mengisi daya listriknya. Power ini didapat dari power supply. Nah, ini power supply-nya, spesifikasinya adalah input voltage 3,3 dan spesifikasi yang lainnya. Oke, setelah hard disk kita akan view dulu dari CD-ROM. Ini sama seperti hard disk tadi, ada dua port atau dua colokan. Yang pertama adalah SATA, yang kedua adalah power. Kemudian kita lebih mendekat lagi ke bagian yang belakang. Ini adalah LAN card. LAN card terpisah. Kalau yang ini LAN card yang sudah tertanam di dalam motherboard atau biasa disebut dengan onboard ya. Ini LAN card yang sudah onboard. Ini LAN card yang tidak onboard atau dipasang. Ini ke sebuah port yang ada di sini. Kita bisa lihat nama portnya PCI E2 atau PCI Express. Jadi kalau kita beli LAN card, spesifikasinya harus sama dengan port yang ada di motherboard. Kemudian selanjutnya di sini motherboardnya yang tadi ada soket RAM, maaf, ini RAM-nya sudah saya cabut. Ini ada soket RAM, ada dua, kita sebut dengan soket. Ada dua buah, bisa kita pasang. Nah, di sini RAM yang kita gunakan adalah DDR4 8 GB ya. Ini RAM-nya 8 GB. Pada port di atas PCI Express 2 ada PCI Express 1. Nah, PCI E1 ini untuk soket dari VGA card ya. VGA card untuk digunakan kartu grafis, biasanya Nvidia atau yang lainnya untuk
keperluan grafis, editing, film atau bermain game. Soket RAM sudah kita bahas tadi. Kemudian ini adalah soket power. Soket power dari motherboard itu sendiri. Jika kita cabut, kabelnya akan terhubung ke dalam power supply. Oke, selanjutnya ini juga penting. Ini adalah heatsink. Heatsink adalah pendingin prosesor. Akan saya buka. Ini ngebukanya dia diputar ya. Akan saya buka heatsinknya. Di bawah heatsink ini atau di bawah pendingin prosesor ini terdapat sebuah unit prosesor. Akan saya cabut dulu powernya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini heatsink merek Intel. Jika PC CPU game biasanya heatsinknya ada berbagai macam pendingin dan lampu-lampu ya, rakitan juga. Nah, ini jika kita lihat ini adalah prosesor. Mau melihat spesifikasi prosesornya bisa kita bersihkan dulu sejenak. Nah, ini ada Intel ya, kalau nggak kelihatan ya saya sebutkan aja Intel Core i5. Jadi ini adalah prosesor Core i5 yang digunakan. Jika saya buka, maaf bukan kita, saya terlalu banyak menyebut kata-kata kita. Maaf, bentar, akan saya buka. Nah, saya akan coba ambil dari prosesornya. Karena ini posisinya miring, nah saya takut jatuh. Ini adalah soket dari prosesor ya. Soket prosesor juga banyak jenisnya, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini adalah prosesor atau biasa kita menyebutnya dari istilah otak komputer. Ini speknya adalah nggak kelihatan ya, terlalu kecil, Core i5. Kemudian 3 GHz, nah itu ada spesifikasinya. Ini prosesor, kemudian ini adalah motherboard. Soket-soketnya sudah beberapa saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah baterai CMOS. Nah, ini adalah baterai CMOS. Ini adalah baterai yang mensuplai ROM, read only memory, mensuplai listrik untuk ROM yang ada di motherboard, sehingga dia setting waktu tanggal tidak mati ya. Biasanya ada setting waktu di dalam BIOS atau kita biasa menyebutnya dengan baterai BIOS ya. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan di pertemuan-pertemuan berikutnya yang pasti membahas tentang materi yang terbaru. Oke, sekian dari saya. Salam informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.